Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen mitos dan kali ini kita akan membahas tentang mitos suatu tempat yang sering kali Kak Furi datangi. Dan mungkin bagi kalian yang sudah follow Instagram atau TikTok Furi Harun Official, kalian pasti sering melihat postingan Mami yang berkaitan dengan Kebun Raya Bogor. Tetapi sebelum kita mulai sesi mitos tentang tempat-tempat keramat di Kebun Raya Bogor, jangan lupa follow ya Facebook Furi Harun atau Hania Furi. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe YouTube terbaru dari Furi Harun Channel. Kita akan membahas tentang beberapa tempat yang bisa kalian kunjungi, terutama bagi kalian yang gemar tirakat atau ziarah ke makom ya. Yang pertama tentunya sudah pernah kita bahas di segmen YouTube sebelumnya tentang makom Ibu Ratu Galuh Mangku Alam yang merupakan istri kedua dari Eyang Prabu Siliwangi. Di mana di komplek pemakaman tersebut terdapat juga makom Mbah Jepra sebagai panglima, Mbah Baul sebagai penasehat, serta makom terakhir Nyimas Solendang Galuh Pakuan yang merupakan putri bungsu dari Eyang Prabu Siliwangi dan Ibu Ratu Galuh Mangku Alam. Nah, itu sudah kita bahas. Termasuk salah satu tempat yang juga banyak sekali diminati, terutama untuk kalian yang suka kepo dalam cerita-cerita horor, di mana di depan makom Ibu Ratu Galuh ada jembatan merah yang terkenal dengan mitos putus cinta. Karena itu sudah dibahas, maka di segmen mitos kali ini kita akan membahas tentang Batu Eyang Semar. Nah, apakah kalian sudah tahu bahwa di Kebun Raya Bogor, tepatnya dekat Sumur Kahuripan, kalian akan menemukan sebuah batu besar yang wajahnya mirip dengan Eyang Semar. Konon di zaman pemerintahan Bapak Insinyur Soekarno, batu tersebut sempat agak kesulitan diangkut dari sungai ke darat. Dikarenakan memakai alat pemberat dan lain sebagainya, tetap batu tersebut tidak bisa diangkat. Akhirnya petugas pada saat itu memutuskan untuk melakukan doa dan juga ritual khusus di makom Ibu Ratu Galuh Mangku Alam agar diberikan kemudahan untuk mengangkat batu tersebut ke daratan. Dan alhamdulillah akhirnya batu tersebut bisa diangkat ke daratan. Kalau kalian melewati Batu Eyang Semar ini, jangan heran kalau di sana ada orang yang suka membakar rokok atau sekedar memberikan bunga sedap malam, bahkan ada juga yang menancapkan dupa. Ada sebagian orang yang percaya bahwasanya apabila kalian membisikkan di telinga kiri Batu Eyang Semar seraya mengucapkan keinginan serta maksud dan tujuan kalian, maka keinginan tersebut akan tercapai. Benar atau tidaknya itu wallahu alam ya. Tetapi Kak Furi lihat banyak juga orang-orang yang mencoba untuk mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat lewat di daerah tersebut. Konon katanya Batu Eyang Semar ini merupakan perwujudan dari Eyang Semar di masa lalu yang sempat melakukan tapa di atas batu tersebut. Di dalam perjalanannya, Sang Eyang memiliki tugas dan kewajiban dan juga harus menata alam agar senantiasa bisa selaras dengan manusia. Kemudian batu tersebut sangat mencerminkan wajah Eyang Semar pada saat aduh, kenapa telingaku bunyi ya? Ngomongin Eyang Semar, tar. Izin ya Eyang Semar ya, aku ngomong dulu ini dari tadi berdering mulu. Jam berapa ini? Kalau telinga berdering berarti jam 4. Kalau telinga berdenging itu ada pesan khusus dari alam sana. Mungkin ada beberapa penyampaian yang harus disampaikan kepada kalian ya. Jadi kalau Kak Furi secara kasat mata di situ memang suka duduk
ya, bapak-bapak yang perawakannya gemuk seperti Eyang Semar. Bukan bapak-bapak banget sih, bapak-bapak menjelang kakek gitu ya. Karena jenggotnya juga putih, lalu juga perutnya besar, persis seperti patung Eyang Semar yang seringkali Kak Furi lihat kalau misalnya lagi pergi ke Jawa atau kemana dan memakai kain poleng. Nah, Sang Eyang Semar ini berpesan bahwasannya yang paling utama kalian harus meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sebelum meminta, sebelum menyampaikan sesuatu di telinganya Eyang Semar, kalian harus meminta dan memohon terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, kalau kalian Muslim, kalian bisa baca sholawat 3 kali dan juga baca Al-Fatihah. Baru sampaikan keinginan kalian. Misalnya, saya setelah membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, dan izin kepada Eyang Semar, saya hanya ingin menyampaikan keinginan saya. Karena kalau Mami Furi yakin apabila keinginan kita seringkali diucapkan, tidak dipendam di dalam hati, didengar oleh diri kita, didengar oleh raga kita, dan didengar oleh alam semesta, maka segala keinginan dan harapan kita akan bisa terlaksana. Mungkin butuh waktu ya, tetapi pasti itu akan terwujud. Jadi secara simbol Eyang Semar menyuruh kita untuk berani menyampaikan dan mewujudkan keinginan serta harapan kita. Jadi jangan takut kalau kalian bilang ke teman-teman kalian nih, misalnya aku pengen banget nih punya rumah yang luas, misalnya halamannya luas, bisa diisi oleh banyak mobil dan lain sebagainya. Meskipun diketawain oleh teman-teman, kalau memang Tuhan akhirnya mendengar dan mengabulkan serta semesta mengamini, hal tersebut tidak akan menjadi hal-hal yang mustahil. Karena orang-orang yang hanya diam saja, ya punya mimpi tapi diam, tidak pernah diucapkan, tidak pernah didoakan mimpinya tersebut, dan tidak pernah direalisasikan, maka impian itu hanyalah tinggal impian dan tidak akan terwujud. Nah, jadi bisa dibayangkan setelah berdoa kepada Tuhan, kalian bisikan ya di batu sebelah kiri. Nanti kamu bisa lihat sedikit cuplikannya dari video TikTok Furi Harun ya, karena di sana Mami juga banyak bahas tentang kebun raya. Halo teman-teman, Mami Furi sedang berkunjung ke kebun raya Bogor, tepatnya ke Batu Eyang Semar. Nah, seraya menghantarkan 2 batang rokok, Mami Furi juga melihat serta meraba batu yang memang mirip sekali wajahnya dengan Eyang Semar. Ada mitos yang mengatakan bahwasanya apabila kita membisikkan harapan ataupun cita-cita ke telinga batu Eyang Semar tersebut, maka keinginan kita akan terkabul. Tapi wallahu alam ya teman-teman, karena Mami Furi yakin yang bisa mengabulkan keinginan dan harapan kita hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Batu Eyang Semar ini sendiri pernah Nah, setelah dibisikkan, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan sosok yang ada di Batu Eyang Semar tersebut. Apabila di kemudian hari ternyata impian yang kita ucapkan itu terwujud, terlaksana, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita orang yang mengetahui tata krama, tahu sopan santun, tentunya kita harus berterima kasih gitu ya. Berterima kasih ke sana ya, haturkan rokok 2 batang atau juga boleh memberikan bunga sedap malam karena Eyang Semar juga suka yang wangi-wangian serta mendoakan beliau. Nah, jadi jangan dipikir ini sebagai salah satu bentuk pesugihan. Karena kalau kalian ingin keuangan kalian maju, kalian harus kerja keras, disertai doa dan usaha. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya hanya untuk
Ibaratnya orang mah curhat, ngasih tahu impian dan keinginan kita kepada sosok Eyang Semar, dan kalau diamini ucapan terima kasihnya cukup 2 batang rokok, doakan serta haturkan bunga di sana. Nah, gimana nih? Itu adalah mitos yang pertama. Apakah kalian berani mencoba atau mungkin kalian enggak deh, nggak percaya. Nah, Mami Free kembalikan lagi kepada kalian karena ini kan mitos ya, boleh percaya ataupun tidak. Kemudian ada juga sumur karomah atau yang lebih dikenal dengan sumur kahuripan. Kahuripan itu di dalam bahasa Sunda namanya mungkin kehidupan, sumber kehidupan. Di zaman dahulu kala, terutama di zaman kerajaan Pajajaran pada saat Eyang Prabu Siliwangi masih ada, diyakini sumur kahuripan ini adalah sumber mata air yang seringkali dipakai mandi oleh raja dan putri raja. Di sumur ini sendiri dihuni oleh sosok Aki dan Nini Karomah atau kakek dan nenek Karomah. Sosok tersebut seringkali menampakkan diri dengan pakaian yang kebaya sederhana, lalu si neneknya kadang dicepol tapi pakai kerudung gitu ya. Nah, Mami Furi sarankan kepada kalian yang ingin berwudu, yang ingin minum, atau yang ingin membawa air dari sumur kahuripan atau sumur karomah ini, sebelumnya doakan dulu. Doakan para leluhur, doakan Aki dan Nini Karomah, kirimkan Al-Fatihah dan izin untuk mengambil air tersebut. Jadi jangan mentang-mentang sumur itu ada di kebun raya, terus kalian ngambil seenaknya, nggak izin, biarin aja, ini kan sumur punya kebun raya. Jangan seperti itu ya. Jadilah orang yang tahu tata krama, kula nuwun, punten dulu terlebih dahulu, lalu doakan. Air di sumur karomah ini dipercaya akan membuat penampilan kita lebih awet muda. Nah, sangat cocok untuk kalian nih yang mungkin saat ini agak susah dapet jodoh, atau mungkin yang bisnisnya selalu gagal, usahanya selalu gagal, mungkin di rumah atau di tempat kalian atau bahkan di diri kalian ada aura negatif yang gak kelihatan, bisa dengan air karomah dipakai mandi, dipakai wudhu, dan dibawa ke rumah. Bahkan ada juga orang tuh Mami Furi sering lihat sampai bawa galon gitu ya. Jadi bukan bawa botol lagi, sampai dibawa galon dari sumur karomah atau kahuripan. Nah, kalian bisa mencoba tuh yang itu kalau kalian sering ngerasa kayak, kok orang kalau ngelihat aku kayaknya nggak suka ya. Kok kalau bisnis selalu gagal ya. Kok kalau misalnya aku ngelamar kerja nggak pernah diterima. Atau kalau ngedeketin cewek atau ngedeketin cowok pasti akhirnya dia mundur. Bisa kalian pakai air tersebut sebagai sarana untuk membersihkan aura dan energi negatif. Tetapi tentunya jodoh, rezeki datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoanya kepada Allah, air ini adalah sarana untuk membersihkan dan meng-cleansing. Jangan lupa doain leluhur-leluhur di sana, termasuk Aki dan Nini Karomah. Hai teman-teman, kali ini masih dari Kebun Raya Bogor. Mami Furi ingin mengajak kalian untuk melihat sumur kahuripan atau sumur karomah. Konon sumur ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sering dipakai mandi oleh permaisuri ataupun oleh keluarga kerajaan Pajajaran. Sebelum memulai prosesi wudhu atau membasuh wajah, terlebih dahulu Mami Furi berdoa terutama untuk para leluhur di kebun raya serta untuk Aki Nini Karomah yang dipercaya hingga saat ini merekalah penjaga sumur kahuripan atau sumur karomah. Biasanya apabila kesini selain berwudu, Mami juga berkumur-kumur serta meminum air dari sumur karomah. Serta tentunya tidak lupa untuk dibawa pulang. Air dari sumur karomah atau sumur kahuripan ini dipercaya bisa membuat orang menjadi awet muda, auranya terpancar. Kemudian ada lagi nih yang terakhir, yang ketiga. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar atau belum mendengar sama sekali. Ada pohon jodoh
Lokasinya sekitar 100 meter lurus terus setelah melewati makom Ibu Ratu Galuh Mangku Alam. Jadi pohon jodoh ini adalah sepasang pohon, yang satu adalah pohon meranti, yang satu adalah pohon araratu yang berdiri sejak tahun 1866. Jadi pohon ini usianya sudah ratusan tahun. Ada sebagian orang yang percaya bahwa kalau kamu belum dapat jodoh, berfotolah di pohon jodoh seraya berdoa. Ya, pohon tersebut dihuni oleh sosok tak kasat mata, perempuan berselendang hijau dan juga didampingi oleh sosok harimau. Benar atau tidaknya, mungkin bagi kalian yang tidak pernah melihat hal-hal seperti itu, ya wallahu alam, karena kebenaran kan hanya milik Allah. Tapi Mami Furi pernah sekali melihat sosok tersebut. Nah, selain berfoto nih, yang susah dapat jodoh harus gimana sih Mami Furi? Ya tentunya selain berdoa, ya kalian bisa menancapkan atau memberikan bunga mawar merah sebagai lambang cinta. Di sana mawar merah itu sangat diterima gitu ya. Kalau kalian mau nih, jadi Mami nggak maksa, kalau mau aja. Taruh bunga mawar, lalu juga berdoa untuk para leluhur yang ada di kebun raya, terutama yang di pohon jodoh, dan ambil foto selfie sendiri. Tetapi menariknya dari pohon ini bukan hanya untuk jodoh dalam hal percintaan saja. Kalau kalian ingin awet sahabatan, ingin awet berteman, ingin awet dengan partner bisnis, bisa kalian ajak partner bisnis kalian itu untuk berfoto di depan pohon jodoh. Dipercaya bahwa hubungan pertemanan, persahabatan, ataupun bisnis kalian akan langgeng dan tidak akan ada pertengkaran atau perdebatan di kemudian hari. Ya, seperti itu mitosnya. Kira-kira gimana nih kalian? Percaya apa enggak? Dan jangan sekali-sekali katanya ngajak foto teman atau partner bisnis atau bahkan pasangan di depan jembatan merah, karena ujung-ujungnya bakalan bertengkar dan putus. Dari sekian mitos Batu Eyang Semar, lalu juga sumur kahuripan atau sumur karomah, kemudian pohon jodoh. Apakah ada di antara kalian yang sudah pernah ya mendatangi dan melakukan doa, atau kalian akan mencoba? Nah, kalau kalian akan mencoba dan sudah mencoba, silahkan share di kolom komentar pengalaman kalian. Sehingga pengalamannya bisa bermanfaat juga untuk sharing kepada teman-teman yang lain yang mungkin suatu saat nanti akan nonton video ini. Sekali lagi, tujuan dari video ini bukan untuk mengajarkan kalian mencari cara-cara instan dan melupakan Tuhan, bukan. Hanya saja ini sebagai sarana pemberitahuan bahwa ada loh sebuah tempat seperti Kebun Raya Bogor yang dulunya memang banyak ya leluhur kita datang ke sana, dan sampai dengan saat ini masih banyak manfaat dan khasiat yang bisa didapat dari sana. Jadi supaya kalian juga nggak lupa sama leluhur, nggak lupa juga sama sejarah. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja penjelasan Mami Furi tentang Kebun Raya Bogor. Kalau mau tahu banyak mitos-mitos selanjutnya atau mau bahas apa, kalian bisa share di kolom komentar. Jangan lupa follow Facebook Furi Harun atau Hania Furi, follow juga Instagram Furi Harun dan Boneka Furi Harun account nih, karena di sana banyak banget boneka-boneka yang lucu yang Mami Furi jual dan bisa kalian adopsi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. See you on the next episode. Bye-bye.